status sholat seorang anak yang tadi yang dewasa di tengah-tengah sholat itu, yustahabbul itmam wa tajibul i'adah, disunnahkan ataupun dianjurkan untuk meneruskan sholat, wa tajibul i'adatu, dan wajib mengulang sholatnya. Nah, jadi ini pendapat Ibnu Abbas ya, dianjurkan untuk tahun, maka kita wajib memerintahkan anak kita untuk sholat, dan boleh memukul pada umur 10 tahun. Namun memukul di sini dalam arti bukan memukul yang menyakitkan. Nah, lanjut kita ke kajian pada malam hari ini, yaitu tentang seseorang anak ketika sholat, kemudian di pertengahan sholatnya itu dia balik. Ya. Jadi ini permasalahan yang cukup kompleks. Baik, langsung saja kita persilakan kepada pemateri. siap. Kepada Ustaz Anwar, kami persilakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama, yang sama-sama kita muliakan, kita hormati guru kita, Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA. Yang saya hormati sekaligus saya banggakan rekan-rekan, teman-teman pendidikan, kader ulama Masjid Istiqlal yang berbahagia, Bapak Ibu jamaah salat maghrib Masjid Istiqlal yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita pada kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi sebagai elaborasi dari kitab Al-Muhadzab yang ditulis oleh Imam Asy-Syirazi. Minggu lalu seperti tadi dijelaskan, kita sudah mengkaji terkait anak kecil ya, apabila sudah berumur 7 tahun ada kewajiban untuk orang tuanya dan juga wali ya, ataupun orang yang mempunyai tanggung jawab terhadap anak itu untuk memerintahkannya melaksanakan sholat. Ya, itu berangkat dari satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Hadis itu berbunyi, murus sabiyya bis salati idza balagha sab'a sinina wa idza balagha 10 sinina fatribuhu 'alaiha. Perintahkan kalianlah anak-anak ya. Ini perintahnya ini untuk orang tua ini. Untuk orang tua ya, ataupun kepada untuk wali ya, yang punya tanggung jawab terhadap anak itu, untuk memerintahkan anak itu melaksanakan sholat apabila ia telah berusia 7 tahun, dan hendaklah dipukul ya apabila telah berusia 10 tahun jika ternyata anak itu masih meninggalkan sholat. Tetapi kemudian hadis ini dikutip juga oleh Zainuddin Al-Malibari dalam kitab Fathul Mu'in misalnya. Lalu Al-Malibari memberikan penjelasan bahwa pukulan yang dimaksud di situ adalah darban ghairu mubarrihin, pukulan yang tidak memberikan bekas ya. Lalu Al-Malibari menjelaskan di akhir, wa hikmatu dzalika at-tamrinu 'alal ibadah. Adapun hikmah dari semua itu, diperintahkan anak untuk melaksanakan salat itu adalah at-tamrinu 'alal ibadah, sebagai bentuk latihan, exercise dalam ibadah ya. Oke. Nah, hari ini kita akan melanjutkan kajian kita masih berkaitan dengan anak. Ini nanti berkaitan dengan status sholat seorang anak yang di tengah-tengah sholat itu anak itu balik ya, dewasa. Nah, bagaimana status sholatnya? Apakah nanti sholat itu diteruskan, disempurnakan,
atau diulang ya. Apakah salat itu itmam atau i'adah? Nah, ini perdebatannya nanti. Jadi ada kondisi seorang anak itu dewasa atau balik fi asna'is shalah, di tengah-tengah salat ya. Misalnya ada seorang anak melaksanakan salat Isya misalnya. Kita bayangkan aja ya, kita coba tasawurkan ini maksudnya. Ada anak misalnya salat Isya di jam 12 malam misalnya, kurang 2 menit ya. Nah, usianya 14 tahun. Kurang berapa menit? 15 tahun ya. Nah, nanti di rakaat ketiga jam menunjukkan pukul 12.01. Jadi udah ada peralihan hari itu. Umurnya itu beralih dari 14 menjadi 15 tahun. Dewasa dia secara usia. Nah, bagaimana itu sholatnya? Ya kan, apakah diteruskan atau diulang? Atau diteruskan lalu kemudian diulang, ya kan? Nah, itu yang pertama. Kasus kedua misalnya nanti ada seorang anak dewasa dalam satu waktu sholat, maksudnya dalam rentang waktu sholat yang sama. Misalnya seorang anak itu sholat asar ya. Asar itu kan waktunya taruhlah misalnya jam 3 sampai jam 6 ya. Nah, ia melaksanakan sholat asar jam 3 persis di awal waktu. Nah, nanti kemudian di jam 4 atau jam 5 atau menjelang maghrib ia balik dewasa, ya kan? Nah, apakah tadi sholat yang ia kerjakan di awal waktu itu kemudian diulang, ya? Atau itu saja sudah cukup? Bagaimana? Ya, ini nanti akan kita baca bagaimana penjelasan tentang itu di paragraf-paragraf yang akan kita baca ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Fa in dakhala fi sholati thumma balagha fi asna'iha. Nah, apabila seseorang melaksanakan salat ya, ini maksudnya seorang anak ya, thumma balagha fi asna'iha, kemudian ia dewasa di tengah-tengah salatnya. Ini tadi kasus yang pertama yang kita jelaskan di awal. Bagaimana status salatnya itu? Qala Asy-Syafi'i rahimahullahu, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berpendapat, ahbabtu ayyutimma wa yu'ida wa la yabinu li anna alaihi al-i'adah. Nah, kata Imam Asy-Syafi'i, saya menyukai bahwa salat itu diteruskan dan diulang ya, disempurnakan. Wa la yabinu li anna alaihi al-i'adah, dan saya tidak tampak suatu dalil yang menunjukkan kepada saya bahwa salat itu harus diulang. Nah, itu kata Imam Asy-Syafi'i ya. Jadi salatnya itu disempurnakan dan diteruskan, meskipun kata Imam Asy-Syafi'i tidak ada dalil yang jelas yang menunjukkan bahwa salat itu harus diulang. Nanti akan ada penjelasan di bawah ya. Qala Abu Ishaq berpendapat, yalzamahul itmamu wa yustahabbu lahu ayyu'ida. Wajib meneruskan ya salat yang tadi itu, salat seorang anak yang balik di tengah-tengah salat, wa yustahabbu lahu ayyu'ida, dan dianjurkan ataupun disunnahkan bagi si anak yang melaksanakan salat untuk mengulangi salatnya. Nah, ini Abu Ishaq berpendapat bahwa salatnya itu diteruskan ya, disempurnakan. Lalu nanti dianjurkan ya, kata Abu Ishaq, meskipun demikian dianjurkan sholat itu diulang ya. Jadi ini ulama-ulama dulu itu sangat jeli ya. Ya, jadi sesuatu yang enggak terpikirkan mungkin untuk kita ya, yang ulama-ulama kelas kelas 3 ya. Nah, jadi ulama dulu itu jagat khayalnya itu sangat dalam ya, sangat mendalam dan jauh. Nah, ini menjadi pembahasan nih untuk ulama, karena ini penting. Wa qauluhu, nah, dan pendapat Asy-Syafi'i, ini Abu Ishaq ini ya yang berkata ini ya. Wa qauluhu, Abu Ishaq mencoba untuk mengomentari ungkapan Asy-Syafi'i tadi, Imam Asy-Syafi'i tadi. Wa qauluhu, dan pendapat Imam Asy-Syafi'i, ahbabtu, pada kata ahbabtu tadi itu, ahbabtu ayyutimma wa yu'ida dan seterusnya itu, Abu Ishaq mencoba menjelaskan kata itu, ahbabtu itu. Kata Abu Ishaq, yurja'u ilal jam'i bainal itmami wal i'adah. Nah, maksud ahbabtu itu adalah Imam Asy-Syafi'i katanya seakan-akan bermaksud mengatakan mengumpulkan
di antara mengumpulkan di antara menyempurnakan ataupun meneruskan salat dan mengulang. Jadi kata Abu Ishaq, maksud Imam Asy-Syafi'i mengatakan ahbabtu itu sebenarnya Imam Asy-Syafi'i ingin mengatakan bahwa status salat seorang anak yang dewasa di tengah-tengah salat itu salatnya harus disempurnakan lalu kemudian diulang itu, ya kan? Jadi dikumpulkan itu dua pendapat, antara menyempurnakan salat dan mengulang salat, ya. Wa huwa dhahiru minal mansus, qaul itu jelas, ya, pendapat itu jelas, kelihatan, tampak minal mansus dalam nas Imam Asy-Syafi'i yang tadi di atas itu. Wad dalilu alaihi anna salatahu sahihatun, dan qaul itu pula menunjukkan bahwa salat seorang anak itu sah, ya. Jadi ungkapan Imam Asy-Syafi'i yang mengatakan bahwa salat itu diteruskan itu menunjukkan bahwa salat itu sah, ya. Jadi enggak perlu diulang. Wa qad adrakahul wujubu wa huwa fiha falazimahul itmam. Nah, wa qad adrakahu, dan anak itu tadi, orang yang salat itu, yang dakhala fi shalah itu telah mendapatkan kewajiban untuk melaksanakan salat, ya kan? Wa huwa fiha, dan ia berada pada salat itu, ya. Jadi seorang sedang melaksanakan salat, mendapatkan kewajiban salat, dan ia sedang melaksanakan salat, falazimahul itmam, maka memang semestinya salat itu diteruskan, ya. Wala yalzamahu ayyu'ida, dan ia tidak wajib untuk mengulangnya. Li'annahu shallal wajiba bi syurutihi, karena seseorang tadi yang anak-anak itu dakhala fi shalah itu melaksanakan salat wajib bi syurutihi, dengan syaratnya, ya. Jadi ia melaksanakan salat itu memang sudah sudah memenuhi syarat, sudah balik soalnya, kan. Nah, fala yalzamahul i'adah, maka ia tidak wajib mengulang lagi. Wa ala hadza, dan atas dasar inilah, law shalla fi awwalil waqti thumma balagha fi akhirih ajza'ahu dzalika 'anil fardhi lianna shalla salatal waqti bi syurutiha fala yalzamahul i'adah. Nah, jadi atas pendapat ini kemudian kalau misalnya seseorang melaksanakan salat di awal waktu, thumma balagha fi akhirih, kemudian ia dewasa di akhir waktu itu, ya, maka ia telah dianggap melaksanakan salat, karena tadi ia melaksanakan salat itu sudah memenuhi syarat, ya, karena ia telah balik. Wa hukiya an Abil Abbas bin Suraij mithlu qauli Abi Ishaq, dan diriwayatkan dari Abil Abbas bin Suraij seperti pendapat Abu Ishaq. Ini maksudnya Abul Abbas itu punya pendapat sebagaimana Abu Ishaq juga punya pendapat, ya. Wa hukiya anhu annahu qala yustahabbul itmamu wa tajibul i'adah. Nah, jadi Abul Abbas bin Suraij ini berpendapat tentang status salat seorang anak yang tadi yang dewasa di tengah-tengah salat itu, yustahabbul itmam wa tajibul i'adah, disunnahkan ataupun dianjurkan untuk meneruskan salat, wa tajibul i'adatu, dan wajib mengulang salatnya. Nah, jadi ini pendapat Ibnu Abbas, ya. Dianjurkan untuk meneruskan salat, dan kemudian setelah itu wajib mengulangnya. Jadi salat itu teruskan, setelah itu nanti salat lagi. Fa'ala hadza, maka oleh karena itu, ya, atas dasar pendapat ini, law shalla fi awwalil waqti wa balagha fi akhirih lazimahu ayyu'ida. Jika seorang anak tadi salat di awal waktu kemudian ia balik di akhir waktu, lazimahu ayyu'ida, maka ia harus mengulangi salatnya, ya. Karena menurut Abul Abbas wajib itu mengulang salat. Li'anna ma shalla qabla al-bulughi naflun, karena salat yang ia lakukan, ya, sebelum ia balik itu dianggap salat sunnah. Jadi tadi misalnya salat Isya tadi itu yang ia kerjakan sebelum balik itu dianggap salat sunnah tuh. Makanya menurut Abul Abbas itu harus diulang. Karena anak-anak kan nggak diwajibkan salat. Nah,
tetapi diperintahkan untuk melaksanakan sholat. Sholat yang dikerjakan itu dianggap sholat sunnah, kata Abul Abbas. Fastuhibba itmamuhu, maka disunnahkan untuk meneruskannya. Fayalzamahu ayyu'ida, diwajibkan. Fayulzamahu ayyu'ida, dan wajibkan untuk mengulangi, ya. Li'annahu adraka waqtal fardi walam ya'ti bih. Nah, karena anak itu tadi, ya, yang dakhala fi shalah itu sudah mendapatkan kewajiban melaksanakan sholat fardu, dan dia belum melaksanakan sholat itu, ya kan, walam ya'ti bih, dan ia belum menunaikan sholatnya, ya. Fayalzamahu ayyatiya bihi, maka wajib ia melaksanakan sholat itu. Nah, ini agak ribet, ya. Jadi maksudnya seorang anak tadi, kenapa Abul Abbas itu berpendapat bahwa sholat seorang anak yang di tengah-tengah sholat balik itu harus diulang, wajib diulang, karena anak itu sudah mendapatkan beban wajib untuk melaksanakan sholat, sementara tadi satu sholat yang dia dewasa di tengah-tengah sholat itu belum dianggap itu sholat, ya. Nah, setelah ia balik baru kemudian ia mendapatkan beban kewajiban melaksanakan sholat, ya. Maka kemudian ia harus melaksanakan sholat itu, ya. Fayalzamahu ayyatiya bih. Wa min ashabina man qala. Nah, ada ulama mazhab kita, kata Imam Asy-Syirazi, berpendapat in kharaja minha, jika seorang anak keluar dari ataupun selesai melaksanakan sholat, thumma balago, kemudian ia balik, walam yabqa min waqtiha ma yumkinu qada'uha fihi, lam talzamahul i'adah. Nah, apabila seseorang, ini maksudnya seorang anak, ya, selesai minha, dari sholat, melaksanakan sholat, kemudian ia balik, ia dewasa, dan tidak cukup waktu, ya, dan tidak ada waktu yang cukup untuk yang memungkinkan ia untuk mengganti sholatnya, lam talzamahul i'adah, maka ia tidak wajib mengulang sholat, ya. Jadi ini maksudnya kalau misalnya seorang anak selesai melaksanakan sholat asar, ya, misalnya asar, thumma balagho, kemudian ia balik dewasa, misalnya di akhir asar menjelang maghrib, ya kan, walam yabqa min waqtiha ma yumkinu qada'uha fi, lalu tidak ada waktu yang cukup yang memungkinkan ia untuk mengganti sholat yang tadi itu, yang misalkan sebelum dia dewasa, kata ashab ini, lam talzamahul i'adah, tidak wajib diulang lagi sholatnya karena nggak ada waktu yang cukup lagi. Wa in baqiya min waqtiha ma yumkinuhul qada'u fihi lazimahu. Nah, tapi misalnya kalau ada sisa waktu yang memungkinkan ia untuk mengqada sholatnya, lazimahu, maka ia harus mengganti sholat itu, ya. Nah, wa hadza ghairu sahihin. Pendapat ini kemudian dikritik oleh Imam Asy-Syirazi. Ia bilang wa hadza ghairu sahihin, pendapat ini tidak benar, gitu kan. Li'annahu law wajabatil i'adatu idza baqiya minal waqti qadara as-salati la wajabatil i'adatu idza adraka miqdara raq'atin, ya. Karena, ya, jikalau wajib mengulang sholat apabila ada waktu yang memungkinkan untuk ia mengganti sholat itu seukuran satu sholat, ya kan, maka wajib juga mengulang sholat apabila memungkinkan ia masih mendapatkan waktu seukuran satu rakaat. Ini. Nah, ini matannya, ya, ini matan Asy-Syirazi ini kitab Al-Muhadzabnya agak susah.
bahasanya. Berputar-putar ya. Nah, sekarang kita coba baca syarahnya ya. Asy-syarhu. Oke. Penjelasan. Nah, ini baru kalimat Imam Nawawi ini dalam kitab Al-Majmu' ya. Hasilu ma dzakarahu mas'alatani. Kesimpulan atas apa yang telah disebutkan Asy-Syirazi dalam matan tadi itu ada dua persoalan kata Imam Nawawi. Ihdahuma idza balagha fi asna'i sholati bis-sinni fa thalathatu awjuhis sahih ya. Jadi kesimpulan penjelasan Imam Asy-Syirazi tadi dalam matan Muhadzab itu ada dua persoalan kata Imam Nawawi. Pertama, apabila seorang anak balik di tengah-tengah solat secara usia, fa thalathatu awjuhis sahih, maka ada tiga pendapat yang sahih, alladzi alaihi al-jumhuru, yang dipegang oleh jumhur, wa huwa zahirun nassi, dan argumen itu jelas dalam nas, annahu yalzamahu itmamus shalah, annahu yalzamahu itmamus shalah ya. Ini pendapat pertama nih. Pendapat pertama bahwa salat itu wajib diulang. Wa yustahabbu i'adatuha, dan disunnahkan untuk mengulangnya. Jadi pendapat pertama ini mengatakan bahwa salat tadi itu wajib diteruskan, harus diteruskan, tetapi disunnahkan untuk diulang. Wala yajibu, tidak wajib ya. Jadi mengulangnya enggak wajib. Wasani, pendapat kedua, yustahabbul itmamu wa tajibul i'adah. Dianjurkan untuk menyempurnakan, meneruskan salat, wa tajibul i'adah, dan wajib mengulang ya. Kalau yang tadi di sunnah mengulang. Nah, ini yang kedua ini wajib. Yang sunnah itu menyempurnakan. Wasalis qalahu al-Istakhri. Nah, pendapat ketiga ini dikemukakan oleh Abu Sa'id al-Istakhri ya. Walam yadhkurhul musannifu, yang tidak disebutkan oleh musannif, oleh Imam Asy-Syirazi dalam matan. Apa pendapatnya? In baqiya minal waqti, jika ada sisa waktu, ma yasa'u tilkas shalah wajabatil i'adah. Nah, jika sekiranya ada waktu yang tersisa untuk anak tadi itu melaksanakan sholat ataupun mengulang sholat, wajabatil i'adah, maka ia wajib mengulangnya. Wa illa, dan jika tidak ada waktu, fala, maka enggak usah diulang. Nah, ini berkaitan persoalan pertama ya. Ini yang dewasa fi asna'i sholah, yang dewasa di mana tadi? Di tengah-tengah sholat ya. Kan tadi ada persoalan ya. Dewasa di tengah-tengah sholat. Yang kedua, dewasa dalam rentang waktu sholat. Itu kan beda ya. Oke. Nah, al-mas'alatus tsaniyah, ini yang kedua nih. Yang kedua bagaimana? Yang kedua itu berarti ia dewasa itu dalam rentang waktu sholat. Tadi misalnya asar ya. Asar itu misalnya waktunya jam 3. Dia sholat persis di awal waktu jam 3 itu. Nanti jam 5 dia dewasa itu. Ya. Sementara tadi dia sudah sholat asar. Nah, jam 5 atau menjelang maghrib dia dewasa. Apakah sholatnya itu yang tadi sudah dikerjakan di awal waktu itu harus diulang lagi? Nah, ini al-masalah yang kedua ini. Shalla wa faragha minha wa huwa shabiyyun. Nah, ini ya, ini anak-anak. Summa balagha fil waqti, kemudian ia dewasa dalam waktu sholat itu ya. Jadi dalam masih dalam rentang waktu asar misalnya, kalau misalnya kita umpamakan sholat asar. Fa thalathatu awjuhis sahih, maka ada tiga pendapat sahih ya tentang itu. Yang pertama, tustahabbul i'adatu wala tajibu. Nah, dianjurkan untuk i'adah, mengulang salatnya, wala tajibu, dan tidak wajib. Nah, ini pendapat pertama ya, yang berkaitan dengan persoalan kedua. Wasani, pendapat kedua, tajibu, wajib. Sawaun qalla al-baqi minal waqti am kathura. Ya, baik waktunya sedikit ataupun banyak. Nah, ini yang kedua. Jadi wajib diulang. Yang pertama tadi tustahabbu. Yang kedua wajib, baik waktunya sedikit ataupun banyak. Wasalits qalahu al-Istakhri. Pendapat ketiga ini dikemukakan oleh Imam al-Istakhri,
In baqiya minal waqti ma yas'u tilka sholatu ba'da bulughihi wajabatil i'adah wa illa fala. Ini sama pendapatnya dengan kasus yang tadi ya. Nah, kata Imam Istakhri, jika ada waktu yang memungkinkan ia untuk mengulang sholatnya setelah ia dewasa, maka wajib ia ulang. Kalau tidak ada waktu yang cukup, maka nggak usah diulang. Nah, itu kata Imam Istakhri ya. Jadi ada 3 pendapat. Pertama, tustahabbul i'adah wala tajibu. Yang kedua, tajibu sawaun qalla al-baqi minal waqti am kathura. Dan yang ketiga, pendapat Imam Istakhri, kalau memungkinkan untuk diulang, wajib diulang. Kalau tidak ada waktu untuk diulang, maka tidak usah diulang. Wa qad dzakara al-musannifu tawjihal jami'. Nah, musannif ya, Imam Asy-Syirazi maksudnya telah menjelaskan, mengemukakan semua pendapat secara secara umum ya. Hadza kulluhu fi ghairil jum'ah. Nah, Imam Asy-Syirazi sudah menjelaskan semua pendapat, dan itu berlaku pada semua salat selain Jumat. Nah, jadi kalau salat Jumat beda cerita lagi. Bagaimana kalau Jumat? Amma idza shallat dzuhra yaumal jum'ati, apabila seorang anak salat zuhur pada hari Jumat, thumma balagha wa amkanahu idrakal jum'ati, kemudian ia dewasa, ya kan? Dan ia memungkinkan untuk, dan masih memungkinkan ia untuk mengejar salat Jumat. Ya. Wajabatil jum'ah. Jadi ia wajib melaksanakan salat Jumat, ya. Nah, jadi kalau salat Jumat, misalnya ada seorang anak melaksanakan salat zuhur pada hari Jumat, ya kan? Kemudian ia dewasa. Nah, kalau misalnya memungkinkan ia untuk melaksanakan salat Jumat, ya wajib ia melaksanakan salat Jumat. Wa illa, dan jika tidak, fawajahani masyhurani, ada 2 pendapat yang masyhur. Hakahumal musannifu fi babi salatil jum'ah, yang telah dijelaskan, diriwayatkan oleh pengarang kitab Imam Asy-Syirazi pada bab salat Jumat di kitab Muhadzab itu ya. Ahaduhuma wa bihi qala Ibnul Haddad. Nah, pertama, pendapat ini juga dipegangi oleh Ibnul Haddad, yajibu aidon, wajib juga ya. Li'annahu kana ma'muran bil jum'ah, karena pada saat itu ia sudah diperintahkan untuk melaksanakan Jumat karena dia sudah dewasa ya. Wasahihu, nah ini pendapat yang sahih, la tajibu, tidak wajib. Kal musafiri wal 'abdi idza shallaya adh-dhuhra thumma zala 'udhrahuma wa amkanahuma la yalzamahuma bila khilafin. Nah, ini yang pendapat yang kedua tentang Jumat tadi itu tidak wajib ya. Ini dianalogikan ke seorang musafir ataupun seorang hamba, apabila mereka telah melaksanakan sholat zuhur ya, kemudian hilang uzur mereka berdua dan mereka masih memungkinkan untuk sholat Jumat, tapi mereka tetap tidak diwajibkan untuk melaksanakan Jumat ya, bila khilafin, tanpa ada perbedaan pendapat di sini ya. Nah, jadi kesimpulannya, pembahasan kita hari ini adalah terkait seorang anak yang dewasa. Pertama, fi athna'is shalah, di tengah-tengah salat. Kemudian yang kedua, ia dewasa dalam rentang waktu salat yang sama ya, misalnya asar tadi itu. Nah, ada beberapa pendapat tadi terkait 2 persoalan itu. Ya, nanti mungkin bisa disimpulkan oleh ini ya. Baik, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian dan juga kawan-kawan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, salah-salah baca, dan salah-salah memberikan penjelasan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ustaz Anwar. Tadi kita sudah saksikan dan kita sudah dengarkan bagaimana penjelasan. Ya, saya sedikit meringkas. Jadi dari pembahasan yang tadi itu ada 2 masalah. Yang pertama itu adalah apabila seorang anak yang belum balik ini dia sholat,
kemudian di tengah-tengah sholat fardu, kemudian di tengah-tengahnya itu dia balik. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah anak kecil, ya anak yang belum balik ini, kemudian dia selesai sholat. Nah, di waktu sholat antara misalkan asar dengan maghrib itu dia balik. Yang pertama, itu yang kedua. Nah, masing-masing dua ini ada tiga solusi yang diberikan oleh para ulama. Yang pertama apa? Yang pertama, bagi anak kecil yang balik di pertengahan sholat, yang pertama wajib menyempurnakan sholatnya. Wajib dia lanjutin sholatnya aja. Kemudian wa yustahabu i'adatuha wa la yajib, dan disunahkan mengulang dan tidak wajib. Itu yang pertama solusinya. Yang kedua, yustahabul itmamu wa tajibu i'adah. Disunahkan ya menyempurnakan, menyelesaikan, dan wajib mengulang. Sunnah aja menyempurnakan, tapi dan wajib mengulang. Kemudian yang ketiga, yaitu kalau masih tersisa waktu sholat, ya waktu sholatnya itu, ya misalnya antara ya tadi asar maghrib masih ada waktu tersisa, maka dia wajib sholat. Kalau enggak tersisa, ya udah enggak cukup lagi waktunya, maka enggak. Nah, itu yang anak yang belum balik, dia sholat, kemudian di sholat itu dia balik. Ya. Masalah kedua yang tadi, anak, yaitu solusinya adalah ya anak kecil yang tadi itu yang dia udah selesai sholat, tapi masih dalam waktu sholat. Ya. Bagaimana tuh solusinya? Yang pertama adalah ulama berpendapat disunahkan mengulang dan tidak wajib mengulang. Disunahkan ya, mengulang sholat tersebut. Kemudian yang kedua, wajib baik waktunya sedikit atau banyak. Wajib baik waktu sedikit atau banyak. Yang ketiga, ya ini pendapat Al-Sufri masih tetap dia. Kalau waktunya masih tersisa, itu dia wajib mengulang, wajib kembali. Kalau enggak, maka enggak. Nah, ini semua ya, pendapat ini semua itu berlaku pada sholat fardu. Kalau sholat Jumat beda lagi. Kalau sholat Jumat, ya maka dia ketika dia ya sholat Jumat, dia sholat zuhur, ya kemudian dia balik ketika itu dan memungkinkan untuk sholat Jumat, maka dia wajib sholat Jumat. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum aja nih.